Rumah tangga Dinda Hao dan Rembayang selalu memancarkan kisah manis atas kebersamaan mereka sebagai pasangan suami istri. Terlebih, kini semua itu semakin lengkap dengan kehadiran buah hati pertama, Arsya Khalif Muhammad Mbayang. Namun, baru-baru ini kabar duka menyelimuti Dinda dan Ray atas kehilangan calon bayi kembar. Lantas seperti apa curahan hati Dinda dan Ray atas musibah yang mereka alami tersebut? Benarkah Dinda mengalami twin syndrome sehingga janinnya tidak berkembang? Di tengah kesedihan yang menyelimuti hati, Dinda dan Ray berusaha untuk tetap tabah dan mengambil hikmah dari musibah yang terjadi. Salah satunya dengan fokus menjalani ibadah suci Ramadan bersama baby Syaka. Lantas seperti apa suka dan duka Dinda dan Ray ketika menjalani Ramadan pertama sebagai orang tua? Memasuki tahun kedua pernikahan, Dinda dan Ray pun semakin kompak dan juga mesra menjalani rumah tangga mereka. Tak hanya dalam kehidupan berkeluarga, bahkan untuk urusan pekerjaan sekalipun. Lantas benarkah terdapat perjanjian pranikah untuk Ray dan Dinda agar selalu terlibat sebagai tim dalam mengambil pekerjaan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, di tahun kedua pernikahan mereka, Dinda Hao dan Rembayang diterpa ujian yang begitu dahsyat. Pasangan yang menikah 10 Juli 2020 itu belum lama ini kehilangan sepasang calon bayi kembar setelah Dinda mengalami keguguran. Kepiluan hati ditunjukkan oleh Dinda maupun Ray saat secara belak-belakan mencurahkan isi hati pasca kehilangan janin kembar di usia kandungan yang menginjak 6 minggu. Ternyata, Dinda mengetahui kehamilannya sebelum ia dan Ray berlibur ke Paris beberapa waktu lalu. Namun kala itu, mereka belum yakin bahwa memang telah dikaruniai buah hati. Hingga akhirnya, keduanya sempat dikejutkan saat keluar darah menggumpal di tengah momen liburan di Eropa tersebut. Lantas seperti apa sebenarnya kronologi detik-detik Ray dan Dinda saat kehilangan calon buah hati kembar mereka? Aku tuh taunya ketika sudah di minggu ke-6, jadi memang masih baru tapi sudah ada detak jantung. Sebelum ke Paris itu, aku tuh memang sempat tes pack. Nah, tes pack sempat 2 garis gitu kan. Terus, tapi aku sama Ray tuh sama-sama nggak yakin ya sayang awalnya ya. Karena kita mikirnya kayak, oh ini mungkin efek karena aku habis vaksin atau apa, sempat pendarahan, sempat keluar darah gitulah, kayak hati ayam gitu, lumayan besar gitu kan. Nah, udah cerita juga sama dokter gitu kan. Cuman kata dokter tuh ya mungkin itu efek vaksin kemarin masih gitu kan. Oh ya udah gitu. Terus pas pulang ke Jakarta, aku iseng tes pack lagi gitu kan. Ternyata masih 2 garis lagi. Akhirnya besokannya tuh aku USG dan ternyata alhamdulillah waktu itu Allah langsung kasih hamil gitu kan, dengan 2 kantung, cuman satunya itu masih ada janin, satunya itu kosong kayak gitu lah. Nggak lama dari situ ya mungkin memang Allah cuman titipin aja nih, ini sebentar aja deh gitu kali ya. Nah akhirnya nggak lama dari sekitar kurang lebih 1 minggu, waktu
waktu itu aku pendarahan banyak banget. Akhirnya dibawa ke rumah sakit dan ternyata ya memang belum dikasih aja sih. Memiliki anak kembar merupakan impian Dinda dan Ray dalam pernikahan mereka. Terlebih, setelah kehadiran baby Syaka, keduanya pun ingin menambah kebahagiaan dengan memberikan sang putra adik baru. Mereka sempat menjalani pemeriksaan USG dan merasa sangat bahagia saat mendengar detak jantung janin yang ada di dalam kandungan. Namun di balik kabar bahagia itu, terdapat kabar yang mengejutkan bahwa salah satu janin tidak berkembang. Seminggu setelahnya, Dinda pun merasakan sakit perut yang teramat sangat. Ia pun mengalami pendarahan yang cukup hebat, kemudian dilarikan ke rumah sakit. Lantas, benarkah salah satu faktor keguguran tersebut lantaran Dinda mengalami sebuah kondisi bernama twin syndrome? Dan bagaimana pula penjelasan Dinda dan Ray terkait hal tersebut? Jadi dokter juga bilang kemarin karena memang kondisinya Dinda juga kerja yang memang udah terlanjur diambil sebelum tahu hamil. Dokter juga bilang tidak usah terlalu terlarut dalam kesedihan karena memang kondisinya kenapa sampai akhirnya nggak jadi ini karena pembentukan yang tidak sempurna. Kayak waktu kita cek kemarin ke dokter Ada kromosom yang gimana ya? Mungkin Dinda ini kemungkinan juga namanya tuh twin syndrome. Yang kosong ini berusaha untuk keluar, sementara yang satu ini masih dijanin gitu kan. Jadi ya bisa jadi itu kalau kita nggak kuat, memang fisik kita nggak kuat dan memang pola makan nggak kuat semuanya, tidak bisa dijaga ya mau nggak mau ikut gitu sih. Karena kan yang kantong kosong ini tuh selalu kontraksi kan. Allah ngambil lagi, tapi Allah nitipin pelajaran yang akan kita pegang seumur hidup gitu. Jadi aku pun selalu ngobrol sama dia, apapun yang kita alami tetap harus disyukuri. Karena kayak kita kemarin dapat kabar bahwasanya Dinda hamil dan kembar, itu kan kita udah bahagia nih, simpelnya kita udah bahagia, sel-sel kita udah bahagia semua. Jadi itu pasti bakal ngaruh ke kesehatan kita juga kan pasti, dan itu harus disyukuri juga, jangan sampai kufur soal itu gitu kan. Ditambah kita juga disadarkan dengan apa yang kita ucapkan itu adalah doa. Kemarin kita suka banget ngomongnya pengen bayi kembar. Alhamdulillah Allah mengabulkan itu, walaupun sebenarnya sampai sekarang pun belum ada kesempatan untuk bersama kita. Aku percaya ya apapun yang dikasih sama Allah itu adalah yang terbaik buat aku, buat keluargaku gitu kan. Dan awalnya memang jujur aku sama Ray itu tidak agak sedikit surprise karena kita sebenarnya menjaga ya sayangnya untuk pengen fokus ke Syaka dulu awalnya. Lupa. Tapi alhamdulillah Allah kasih rezeki gitu kan, dan kita sempat dengar detak jantungnya gitu kan, dan kita sempat dibuat kayak Allah tuh menurut aku kayak Allah tuh nih udah deh nggak usah nunda gitu. Emang Allah tuh pengen kamu tuh ya sampai aja gitu, punya anak lagi juga nggak apa-apa. Awalnya sempat kayak gitu, cuman ternyata kan Allah kasih cobaan, kasih titipannya cuma sebentar waktu itu, dan akhirnya ya aku pun juga tetap bersyukurnya dalam arti ya mungkin ini jalan yang terbaik, ini yang mungkin kalau misalkan aku kemarin tetap hamil, luka sesarku yang belum pulih sepenuhnya terbuka lagi kayak gitu kan. Dan mungkin kalau misalkan aku tetap hamil kemarin, aku belum bisa fokus sama Syaka. Mungkin kedepannya kalaupun nanti Allah kasih rezeki lagi, ya aku bener-bener harus bed rest, harus fokus, harus menjaga itu. Tak mau dirundung kesedihan mendalam, Dinda dan Ray kini memilih untuk fokus memperbanyak ibadah di bulan suci Ramadan. Lalu seperti apa suka duka mereka ketika menjalani Ramadan pertama sebagai orang tua? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Bunga Zainal. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe.
Semua yang terjadi di dunia ini merupakan kehendak Sang Pencipta. Di balik semua kesedihan, Dinda dan Ray berusaha mengambil hikmah dari musibah yang mereka alami. Meski belum sepenuhnya berhasil menghapus kesedihan, Dinda dan Ray tetap berusaha untuk kembali menata hati dan menjalani kebahagiaan bersama buah hati tercinta, Arsya Khalif Muhammad Ambaya. Terlebih, ini merupakan tahun pertama yang mereka lewati sebagai orang tua di bulan suci Ramadan. Meskipun mereka kerap kali saling bergantian saat akan beribadah karena harus menjaga baby Syaka. Namun, semua itu tetap dijalani Ray dan Dinda dengan penuh sukacita. Tahun kemarin aku posisinya lagi hamil, yang pasti kan. Terus nggak puasa, lebih banyak tidak puasanya. Kalau tahun ini tuh aku pengennya usahaku ya aku bener-bener full pengennya puasa gitu kan. Dan bedanya adalah kalau tahun kemarin itu mungkin kita masih bisa sholatnya tuh tarawih bareng gitu kan, atau sholat subuh jemaahnya tuh kita bareng sama, kebetulan masih tinggal sama mamah juga kan, jadi pengennya tuh bareng-bareng gitu loh. Tapi kalau sekarang tuh kayak udah harus gonta-gantian nih karena kan udah baby kan, nggak mungkin kita tinggalin sendirian. Kadang aku juga gantian sama Ray, kadang gantian sama mama, kadang gantian sama orang rumah lah. Kita ini rumah tangga baru, jadi masih saling mengingatkan kewajiban. Bahkan kayak kadang pun misalnya udah mau buka nih, dia suka nanyain mau takjil apa, mau buka puasa apa. Itu mungkin hal simple di rumah tangga, tapi kalau kita nggak bangun dari sekarang itu bakal jadi hal yang dilupain nantinya gitu kan. Makanya lebih ke setiap momen yang kita lewatin, kayak kemarin tuh puasa kondisinya udah nikah dan dia hamil. Puasa kali ini udah ada anak, jadi kita ngambil pelajaran dari setiap momen yang ada. Sekarang itu ya pengen ibadah bareng-bareng aja sih, kayak misalkan belajar ngaji atau apa gitu bareng sama suami kayak gitu sih. Jadi 2 tahun belakangan ini tuh bener-bener kayak suatu hal yang masya Allah banget sih. Kalau dulu mungkin waktu belum menikah minta tolongnya sama abang atau sama kakak gitu kan. Kalau sekarang udah sama suami, bahkan sholat pun juga kadang Syaka suka ngeliat gitu kan, suka kayak banyak banget diajarin sama ayahnya kayak nak sini nak sholat atau apa, kayak Al-Fatihah lah apa gitu pelan-pelan kita sama-sama belajar. Dulu waktu masih sendiri bangun sahur itu bener-bener apalagi kan aku kan ngerantau kan waktu itu. Dibanguninnya sendiri, sama alarm dibangunin sama alarm atau sama teman-teman doang, kadang kan misalnya kayak tinggal sama teman gitu. Sekarang udah sama istri, terus ditambah ada anak. Kayak kemarin tuh momen sahur yang gak bakal aku lupain sih. Sebagai seorang istri, selain mengurus anak, Dinda pun merasa bahagia dapat melayani Ray. Di antaranya dengan menyiapkan menu berbuka puasa untuk suami tercinta. Menurut Dinda, Ray bukanlah orang yang pilih-pilih soal makanan. Lantas seperti apa makna bulan suci Ramadan bagi Dinda dan Ray yang kini hidup bersama keluarga kecil mereka? Ray itu udang santan gitu loh, udang santan. Tapi aku nggak harusnya. Aku tuh tipe yang makannya apa aja sih jadi sebenarnya. Kayak mut-mutan juga karena kan namanya bulan puasa itu kita banyak banget pengennya kan. Kita berdua tuh suka banget puding dari sebelum puasa. Jadi kita kalau pesen puding tuh puding coklat yang pisang batang, pisang kayak gitu. Jadi kita berdua sama-sama suka nyemil. Ramadan itu adalah bulan penuh berkah yang kita sebagai hambanya sebisa mungkin berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Jadi apapun, hal kecil apapun, entah itu kita menyiapkan menu buka puasa untuk suami kita, untuk keluarga kita, entah kita menyiapkan sahur. Aku sama Ray tuh pengen banget umroh tadinya. Oh iya, cuman Bayu juga nggak bisa. Keadaan, situasi dan kondisi, jadi mengharuskan kita berdua untuk nanti dulu tunda lagi gitu. Karena kan kita juga pengennya tuh kan ada Syaka gitu kan, pengennya ya bareng-bareng. 2 tahun pernikahan semakin mesra dan juga harmonis.
Lantas benarkah terdapat perjanjian pranikah untuk Ray dan Dinda agar selalu terlibat sebagai tim dalam berbagai hal termasuk pekerjaan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Pasca resmi menikah 10 Juli 2020 lalu, Dinda Hao dan Rembayang menjalani hari-hari rumah tangga penuh romansa bak dua sejoli di masa pacaran yang tengah dimabuk asmara. Saking lengket satu sama lainnya, Dinda pun selalu setia menemani Ray dalam berbagai kegiatan, begitu pula sebaliknya. Memegang teguh ikrar saat mengucap janji suci di pernikahan, Dinda dan Ray pun saling mendukung satu sama lain, baik dalam keadaan suka maupun duka. Termasuk dalam urusan pekerjaan, di mana keduanya selalu tampil bersama dalam sejumlah proyek. Seperti halnya yang terbaru saat ini, Dinda dan Ray berduet menyanyikan lagu untuk soundtrack film yang juga mereka mengambil peran bersama di dalamnya. Lantas benarkah terdapat perjanjian pranikah antara Dinda dan Ray bahwa mereka akan selalu terlibat sebagai tim maupun pasangan dalam proyek film maupun sejumlah pekerjaan lainnya? Sejauh ini sih kita mengusahakan berdua terus. Cuman kemarin itu sempat yang waktu Dinda lagi hamil, karena memang aku juga ada beberapa judul yang harus syuting ya. Jadi ngambil cerita tema keluarga. Tapi kita pun selalu mengusahakan untuk bisa berdua karena pas mau nikah pun juga. Ya. Sebenarnya sih aku tuh waktu pas mau nikah dan diajakin taruh sama Ray, sempat ada syarat kan. Ray tanya syaratnya apa, kita sama-sama kasih syarat. Salah satu syaratnya kalau aku tuh aku pengen kalau misalkan ada film kita mainnya sama-sama. Sebenarnya lebih ke tujuan untuk saling menjaga aja sih, karena kan memang namanya rumah tangga ya, bukan pacaran. Ada hal-hal yang memang sudah disepakati ya, diusahakan untuk tetap mengikuti itu. Cuman di luar itu kita tuh enaknya kalau kerja bareng kita bisa saling menjalankan kewajiban. Lagu ini tuh adalah sebuah pesan positif di mana kita selalu mengingatkan di mana ada kesulitan pasti ada kemudahan. Betul. Dan ini tuh relate banget sama kehidupan kita sehari-hari, sama kondisi sekarang dan kehidupan semua orang, hampir semua orang gitu. Karena ya namanya kehidupan tuh kan nggak selalu tentang mulus-mulusnya aja. Itu apalagi film pertamanya aku sama Ray gitu kan. Jadi kita pas ngelihatnya tuh kayak ya masya Allah seneng. Lebih ke ngajarin aja sih. Jadi karena aku nyanyi, aku ngajarin dia nyanyi, dia di acting, dia ngajarin aku acting. Dan alhamdulillah kita berdua bisa bekerja sama dengan baik. Iya. Kita berdua sadar kapasitas masing-masing. Bekerja sambil menikmati momen kebersamaan suami istri tentunya menjadi kebahagiaan tersendiri bagi Dinda dan Ray. Namun, di luar itu, dalam keseharian berumah tangga, mereka pun berusaha untuk saling menjaga keharmonisan satu sama lainnya. Wajar saja saling mengenal lewat prosesi ta'aruf, bahkan selama 2 tahun pernikahan, Dinda dan Ray pun menjalaninya sambil terus mengenal satu sama lainnya dengan lebih baik. Kemana-mana, mereka pun selalu berdua, hingga kerap kali mengenakan busana couple yang membuat keduanya semakin tampak kompak dan juga harmonis. Kita tuh intinya tidak pernah merencanakan, kita tuh prinsip hidupnya let it flow aja, udah ngalir aja, sebaik mungkin kita tampilkan yang terbaik. Di rumah tangga pun kita selalu terlihat manis ya, bukan berarti kita nggak punya rintangan, pasti tiap rumah tangga tuh ada, cuman balik lagi bukan pencitraan ataupun sebagainya, karena memang yang harus di-share itu yang baik-baik. Kalau kayak sama gitu. Ray itu kita sama-sama, alhamdulillahnya kita sama-sama satu visi dan misi. Dalam hidup tuh kita harus baik-baik bersyukur. Jadi sedih ataupun senang, ya apapun itu kita harus tetap bersyukur. Kita percaya yang terbaik
dari Allah tuh untuk kita gitu, dan itu adalah takdirnya kita gitu. Jalanin Yang aja penting udah ya. kita udah melakukan yang terbaik, kita sudah berusaha aja sih gitu sih. Karena memang definisi hidup itu ya, itu kan nggak melulu tentang bahagia doang. Maksudnya pasti ada ups and down. Kita nggak akan pernah tahu warna putih kalau nggak ada warna hitam. Jadi dengan kondisi-kondisi yang mungkin bisa dibilang keterpurukan kita, bisa lebih memaknai untuk menghargai pas kita dikasih lebih kebahagiaan. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.